Halo sahabat bahasa, kembali lagi kita di Seminar Kita dan Bahasa, terbitan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini saya senang sekali bisa kembali menemani sahabat bahasa, dan saya sedang bersama dengan narasumber yang pastinya sudah teman-teman kenal, geliatnya sudah di mana-mana, ada Uda Ivan Lainin. Apa kabar Uda? Baik. Alhamdulillah. Halo, Akhirnya sampai ke Kepulauan Riau. Iya, ini pertama kali loh saya nyampe Batam. Batam. Ya. Gimana kesannya kemarin ketika sampai Batam Uda? Pas ketika saya tiba itu baru selesai hujan. Jadi saya tertipu. Saya pikir Batam itu sejuk. Nah, siang ini saya baru mendapatkan Batam yang sesungguhnya. Ternyata panas sekali. Panas po kalau kata orang Jawa. Iya betul, panas sekali. Tapi asik sih. Tadi pagi saya kebetulan sempat berjalan kaki keluar. Saya ke arah wali kota dari hotel. Dan kalau pagi-pagi sih udaranya sejuk ya. Pagi-pagi sejuk. Tapi siang itu memang luar biasa ya. Sore nanti kira-kira pukul berapa tuh mulai reda? Kalau cuacanya cerah sekali bisa sampai jam 5 sore masih panas. Masih terasa panas karena kita dikelilingi laut semua kan. Oh iya, jadinya benar. Seperti itu Kepulauan Riau. Oke. Tapi alhamdulillah kami selamat datang di Kepulauan Riau. Saya di Kota Batam saat ini udah. Terima kasih. Akhirnya bisa bertatap muka. Yeah. Selama ini kami cuma bisa nonton udah dari media ya. Dari narabahasanya kami suka sekali. Terinspirasi Kantor Bahasa juga senang ada yang seperti Uda. Orang di luar dari kementerian, dari badan bahasa, tapi segitu giatnya mencintai bahasa dan menggiatkan bahasa itu sendiri. Sama-sama lah kita. Iya, bisa nggak sih udah cerita dulu panggilan jiwanya awalnya bagaimana kok bisa ingin menggerakkan bahasa, memartabatkan bahasa negara dan lain-lain? Sebenarnya berangkatnya dari pengalaman saya ketika tahun 2006 saya insaf. Saya ingin kembali mempelajari bahasa saya sendiri. Dan ketika itu saya sulit untuk menemukan rujukan kebahasaan. Situs web Badan Bahasa sudah ada, tapi informasi yang ada di sana minimum sekali. Kemudian ketika itu belum ada tuh KBBI daring, 2006 tuh belum ada. 2006. Kalau saya tidak salah itu baru mulai ada tuh 2008. Itu yang dari KBBI 3 pangkalan data itu mulai 2008. Jadi waktu tahun 2006 itu sulit sekali untuk memperoleh rujukan kebahasaan. Itu yang membuat saya kemudian memutuskan harus ada nih rujukan-rujukan kebahasaan. Termasuk orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan audiens. Saya merasa paling tidak bercermin dari pengalaman saya, kalau saya tidak mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah, saya itu cenderung negatif terhadap masalah tersebut. Jadi contoh misalnya, kenapa nih ada ketidakkonsistenan dalam bahasa Indonesia? Misalnya ambil contoh ini deh, otoritas Batam, kan namanya dulu otoritas kan. Kenapa ada otoritas, otomotif, tapi kemudian ada autokrasi, auto apalagi gitu. Jadi ada dari bahasa Inggrisnya auto, ada yang menjadi oto, ada yang menjadi auto. Nggak konsisten. Ternyata jawabannya sesederhana bahwa kata-kata yang diawali dengan oto itu dipadankan sebelum adanya pedoman penyerapan istilah. Jadi memang itu tidak konsisten. Dan kalau kita lihat memang bahasa manusia, yang namanya manusia itu kan tidak konsisten kan. Bergantung kepada kapan sebuah kata itu diciptakan. Nah, kalau tidak ada orang yang memberikan penjelasan-penjelasan seperti itu, yang ada itu sang pelajar bahasa itu menjadi negatif. Nah, itu yang mendorong saya sebenarnya. Saya ingin memberikan informasi yang membuat orang tahu alasan kenapa sebuah gejala, saya nyebutnya gejala ya, bukan kaidah, gejala bahasa itu muncul. Gitu. Ya mungkin banyak orang yang makan nggak peduli ya. Nah kalau udah ini bisa peduli sekali itu awalnya gara-gara apa? Mungkin ada kebutuhan mau melakukan sesuatu, bingung sampai mencari tahu atau bagaimana udah? Ya saya bilang tadi kan 2006 saya insaf, itu karena saya menemukan Wikipedia. Sewaktu saya menulis di Wikipedia, ya ketika menulis kan kita butuh keterampilan berbahasa kan, menulis khususnya. Dan sewaktu itu saya kaget, saya pikir saya bisa menulis dalam bahasa Indonesia. Ketika saya menulis itu kan di belakang layar Wikipedia itu ada orang-orang yang mengawasi, senior-senior. Dan begitu saya balik lagi ke halaman itu loh, banyak sekali ya yang diganti oleh senior-senior Wikipediawan lain kan. Ternyata banyak sekali kesalahan dalam penulisan yang saya lakukan. Nah itu sebenarnya yang menggelitik saya. Karena saya sadar bahwa ada banyak kaidah bahasa Indonesia yang saya tidak paham, saya mau tidak mau cari tahu dong, daripada dikoreksi terus kan malu kan. Akhirnya itu sebenarnya dasarnya yang membuat saya mulai lagi belajar. Dari sana saya merasa bahwa ketika saya bisa menulis dengan lancar,
ada sebuah perasaan senang gitu loh. Senang pertama, lalu juga perasaan lega karena saya mampu untuk menuangkan pikiran saya dengan jelas. Nah, itu juga menjadi pendorong saya. Kan kita kan harus ada motivasi kan? Betul. Motivasi saya ingin mengungkapkan apa yang saya pikirkan kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Ketika itu tulisan dulu nih. Nah, pelan-pelan nanti kemudian saya diminta, kebetulan waktu itu komunitasnya Wikipedia diminta oleh Kominfo untuk membantu menyebarkan keterampilan menulis Wikipedia kepada teman-teman se-Indonesia. Nah, karena waktu itu komunitas Wikipedia tidak banyak, akhirnya saya memberanikan diri, padahal waktu itu saya introvert banget. Yeah. Saya malas untuk berbicara dengan manusia, karena manusia itu sumber salah paham menurut saya. Salah ngomong sedikit, bertahun-tahun kemudian marah atau dendam kan. Lebih baik saya tidak bicara yang macam-macam kan. Betul. Tapi karena kebutuhan itu, akhirnya saya belajar berbicara. Dan antara menulis dan berbicara itu, saya merasa dua-duanya sama-sama membantu kita untuk bisa mengungkapkan pikiran kita dengan jelas. Namun bedanya mungkin kalau berbicara, itu ada aspek emosional yang lebih dimunculkan. Kalau bicara itu kan ada intonasi, ada bahasa tubuh. Nah, itu yang membuat kedua keterampilan bahasa ini menurut saya diperlukan, menulis dan berbicara. Betul. Nah, udah. Ini saya ingin menyinggung soal kita kalau sudah mempelajari bahasa yang benar gitu, kadang-kadang kan muncul rasa gemas ketika kita menemukan entah itu di sosial media atau teman kita yang berbahasanya masih salah. Nah, gimana caranya kita mengoreksi mereka agar dapat penerimaan? Karena cenderung kalau kita misalnya mengoreksi teman kita, ini bukan merubah loh, tapi mengubah gitu. Nanti dibilang, kamu sok tahu, kamu sok-sokan. Nah, itu gimana sih udah? Jadi dulu waktu saya pertama belajar bahasa ya, itu saya garis keras. Oke. Ngobrol dengan istri, terus dia bilang, ya ini nanti mau dianalisa nih. Analisis bukan analisa. Bolak-balik terus gitu. Setiap kali ada yang salah, saya koreksi. Setiap kali ada yang salah, saya koreksi. Istri saya marah pada saya. Jadi kalau kita lihat ini juga waktu itu akun Twitternya NU garis lucu itu pernah mengirim tweet juga yang sama. Jadi santri kalau dia masuk ke sebuah pesantren tahun pertama tahun kedua itu kalau dia melihat orang yang cara ibadahnya nggak sesuai itu dibilang murtad, salah gitu. Terus tahun kedua ketiga sudah mulai bisa menerima perbedaan. Semakin meningkat itu mereka semakin bisa benar-benar beda. Ya udahlah ini Sunni Syiah gitu kan. Tapi yang penting sama-sama menyembah Allah misalnya. Ya udah gitu. Itu yang terjadi pada saya. Jadi memang kalau saya lihat orang-orang ketika belajar, saya juga melihat sih itu pengikut saya itu banyak yang kemudian bilang pertanyaannya sama. Kan ada acara setiap Kamis malam di Instagram, secara langsung Instagram itu namanya Tabah, tanya jawab kebahasaan. Beberapa kali itu orang-orang bertanya, bagaimana caranya menyampaikan kesalahan berbahasa itu dengan cara yang mudah. Saya cerita itu dulu karena saya ingin mereka mengetahui bahwa ini bagian dari perjalanan hidup nih. Begitu kita menguasai sesuatu, kita merasa bahwa harus memperbaiki dunia. Nanti pelan-pelan kita merasa kita mesti memperbaiki dari diri sendiri deh dulu. Itu yang mesti saya tekankan. Nah, caranya kalau menurut saya berangkat dari pengalaman saya, beri contoh. Tidak ada orang yang senang untuk disalahkan. Itu yang pertama mesti kita lihat ya. Jadi ketika memberi contoh, pesan kita itu masuknya itu lebih mendalam menurut saya. Ya tentu saja pasti ada orang-orang yang nggak menerima. Tapi dengan mereka melihat contohnya, itu mereka sadar sendiri misalnya, cara penulisan yang benar itu seperti ini ya. Oh, sebelum ya itu harus pakai koma ya. Itu bagaimana orang bisa melihatnya? Dengan dia melihat contoh kiriman-kiriman saya di media sosial kan. Jadi cara yang paling ampuh menurut saya adalah dengan cara memberikan contoh. Atau misalnya ketika ada orang saya jawab pertanyaan, mereka kemudian bilang terima kasih. Terima kasihnya dirangkai. Alih-alih bilang terima kasihnya mesti dipisah, yang saya lakukan saya bilang dengan senang hati. Lalu saya berikan tautan tweet saya yang isinya terima kasih ditulis terpisah. Jadi tanpa ada kata-kata yang terlalu frontal. Nah, itu jauh lebih bisa diterima oleh orang. Itu kan sebenarnya prinsip dasar ketika kita memberikan kritik. Ketika kita memberikan kritik, itu ada teknik yang disebut roti lapis. Kita harus membungkus kritik kita itu dengan pujian dulu. Misalnya gini, ada teman kita yang kita melihat dia melakukan presentasi. Tadi presentasi kamu keren banget loh.
ini kamu bisa menguraikan masalah dengan lancar-lancar gini. Nah, cuma suara kamu itu kayaknya terlalu tinggi deh. Jadi kalau orang denger tuh kayak mendenging di telinga. Coba kamu kalau rendahkan suara sedikit, kayaknya bakal lebih bagus. Ini pasti lebih keren lagi nih. Jadi itu kan roti lapis tuh. Puji, kemudian sampaikan kritik dengan cara yang halus, lalu kemudian puji lagi. Nah, itu biasanya tuh akan mengena. Lebih tidak usah terlalu frontal ya, udah ya. Itu lebih bisa dan diterima. harus lebih sabar juga kita, karena orang biasanya tidak langsung tidak Iya. semua orang langsung menerima ya. Ada orang yang butuh proses gitu udah. Nah, kalau begini udah banyak juga kalau misalnya di anak muda sekarang itu cenderung menganggap bahasa asing itu jauh lebih keren gitu ketimbang bahasa negara kita sendiri, bahasa Indonesia. Terbukti dari misalnya harga menu makanan. Kalau ditulis dalam bahasa asing, benda yang sama dia harganya bisa naik gitu. Kopi pakai bahasa Inggris, kopi itu 40.000. Kalau kopi ya 5.000, 10.000. Nah, ini agar kita tuh punya sikap positif terhadap bahasa kita sendiri, lebih bangga, itu gimana sih udah? Ini sebenarnya sebuah gejala yang normal ya. Disebutnya ini pasar bahasa. Linguistic marketplace. Jadi ada saya lupa siapa yang menulis buku itu. Nah, yang namanya pasar bahasa itu penggunaan bahasa itu bergantung kepada seberapa perlu orang itu terhadap bahasa tersebut. Prestise sebuah bahasa. Nah, memang harus kita akui bahwa bahasa Inggris karena merupakan bahasa antara atau lingua franca di dunia, sebagian besar orang ingin belajar bahasa itu kan. Lalu berikutnya di bawahnya adalah bahasa Indonesia. Karena itu digunakan di tingkat nasional. Paling bawah adalah bahasa daerah, karena itu hanya bisa digunakan di lingkup yang lebih kecil. Ini sebuah hierarki yang mau tidak mau perlu kita terima. Jadi betul sekali bahwa ketika kita ingin meningkatkan yang lebih bawah ini ke atas, kita butuh energi yang lebih besar. Disinilah butuh sikap bahasa. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sikap bahasa itu? Kalau saya bilang tadi kan pertanyaannya kan hanya bahasa Indonesia terhadap bahasa Inggris. PR kita sebenarnya ini mumpung sekarang juga baru merayakan Hari Bahasa Ibu. PR kita tuh sebenarnya bahasa daerah juga bisa paling tidak berimbang gitu loh dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang perlu ditingkatkan adalah keperluan kita terhadap bahasa tersebut. Kalau saya pikir kalau untuk bahasa Indonesia cukup mudah ya. Kita bisa melihat bahwa ketika seseorang itu ingin bisa menyampaikan pesannya kepada seluruh penduduk di Indonesia, dia harus bisa bahasa Indonesia kan. Karena kalau dilihat dari statistik misalnya, jumlah orang yang mengerti bahasa asing di Indonesia itu paling cuma sekitar 5%. Itu. Jadi ya bahasa asing cuma gaya-gayaan dan bukan cuma gaya-gayaan ya, diperlukan juga, tapi sasarannya itu hanya 5% tadi. Masih ada 95% orang yang hanya bisa mengerti bahasa Indonesia. Itu untuk bahasa Indonesia. Jadi pemahaman terhadap bahasa Indonesia itu meningkatkan jumlah orang yang bisa menjadi sasaran dari pesan kita, itu niscaya membuat orang lebih termotivasi untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih benar kan. Nah, sekarang bahasa daerah ini PR-nya lebih sulit nih. Kalau menurut saya PR untuk bahasa daerah itu motivasi yang bisa ditumbuhkan itu adalah kebanggaan terhadap asal suku. Contoh nih, saya lahir di Jakarta. Orang tua saya dua-duanya dari Minang. Kalau ditanya bahasa ibu saya apa, bahasa ibu saya kan definisinya bahasa ibu itu bahasa yang pertama dipelajari oleh manusia kan. Bahasa ibu saya itu adalah bahasa Jakarta, Betawi. Karena saya di Jakarta dan waktu itu tinggal di Tanah Abang, orang-orang sekitar saya orang Betawi semua. Ya ibu di rumah bahasa Indonesia, jarang mereka menggunakan bahasa Minang kepada saya ya. Kalau di antara mereka masih. Nah, jadi bahasa ibu saya adalah bahasa Betawi. Tapi kemudian seiring dengan peningkatan usia saya menyadari saya orang Minang ya. Tapi saya nggak ngerti bahasa Minang. Akhirnya saya coba berusaha mendengar dengan saksama ibu saya tuh ngomong apa. Saya coba pelajari. Mereka orang tua saya tidak ada yang berusaha mengajarkan pada saya secara eksplisit. Jadi saya belajar sendiri. Kalau pergi ke restoran Padang, saya selalu berusaha menggunakan bahasa Minang gitu. Dah nasi cie gitu, belajarlah satu-satu kan. Itu yang menurut saya bisa menumbuhkan motivasi. Tapi tentu saja itu kembali kepada tiap individu ya. Ada juga orang yang malu dengan latar belakangnya. Kalau itu susah. Maksudnya enggak deh, saya nggak mau ngaku jadi orang Batam gitu. Saya maunya ngaku jadi orang metropolitan. Ya kalau itu susah. Saya mungkin mengutip ucapan dari Nelson Mandela. Nelson Mandela tuh bilang begini.
Ketika kamu bicara kepada seseorang dengan bahasa yang dipahaminya, pesanmu akan masuk ke dalam benaknya, otaknya. Tapi ketika kamu bicara kepada seseorang dengan bahasa ibunya, pesanmu akan masuk ke dalam hatinya. Jadi ini strategi yang saya lakukan dulu waktu saya suka dengan perempuan Garut. Saya belajar bahasa Sunda. Saya ngomong dengan dia pakai bahasa sok pakai bahasa Sunda. Salah ngomongnya pakai bahasa Sunda kasar saya. Harusnya pakai bahasa Sunda halus. Tapi itu cara yang bagus untuk bisa menjaring gebetan. Ini kiat ya buat teman-teman kalau suka dengan seseorang itu coba pelajari bahasa daerahnya. Itu biasanya kena tuh ke hatinya. Itu langsung masuk beberapa titik ya. Iya, itu saingan yang lain dah lewat tuh itu biasanya tuh. Jadi motivasi itu yang menurut saya bisa ditumbuhkan sih. Tambahan lagi ada sebuah organisasi namanya Polyglot Indonesia. Nanti kalau teman-teman tertarik bisa coba cari Polyglot Indonesia. Nah, saya pernah ikut sebuah seminarnya mereka. Sampai sekarang saya cukup sering memantau akun mereka. Mereka menyampaikan bahwa orang polyglot itu biasanya memiliki wawasan yang lebih luas. Tiap bahasa itu kan memiliki kekhasan dan mencerminkan juga budaya dari penuturnya. Misalnya bahasa-bahasa Indo-Eropa, mereka sangat mengenal kala atau tenses. Sebaliknya bahasa Indonesia itu tidak mengenal kala kan. Kita ya makan aja, paling sudah makan, akan makan, sedang makan, tapi tidak ada pembedaan. Nah itu kemudian sedikit berpengaruh terhadap penghargaan kita terhadap waktu loh. Kalau orang Eropa Barat itu sangat menghargai waktu, sementara kita acara mulai 15 menit terlambat, cuek-cuek aja. Ya ini terlepas dari, bukan berarti saya menghina orang Indonesia, tapi maksudnya bahasa itu kerap kali berpengaruh terhadap budaya, demikian juga budaya berpengaruh terhadap bahasa. Mempelajari banyak bahasa, menjadi polyglot, itu akan membantu memperluas wawasan kita. Betul. Harus membuka diri juga ya dengan bahasa-bahasa yang banyak, semakin bagus gitu. Nah, udah terkait pegiat bahasa, udah kan dikenal sebagai pegiat bahasa, Wikipediawan dan lain-lain. Nah, tantangannya bukan hanya kan dalam mengedukasi masyarakat, tentu saja bukan hanya mengajak mereka berbahasa Indonesia yang baik dan benar nih, karena ada kaidah-kaidah yang masih salah mungkin pengertiannya. Tapi tantangan berikutnya adalah bagaimana kita menghadapi orang-orang yang justru merusak bahasa dengan menggunakan bahasa alay atau memelesetkan bahasanya, menggunakan prokem-prokem yang harusnya bahasanya bagus, malah sengaja diubah bunyinya, ubah segala macam sehingga jadi kurang baik. Itu kita sebagai pegiat bahasa misalnya harus bagaimana menghadapi mereka? Menurut saya sih yang pertama mesti disadari orang adalah apa yang dimaksud dengan berbahasa yang baik. Kita kan sering mendengar berbahasa yang baik dan benar. Dan selama ini yang kita kedepankan itu hanya berbahasa yang benar, sesuai dengan kaidah. Padahal kalau kita lihat urutannya, pernah nggak kita nyebutnya berbahasa yang benar dan baik? Enggak. Kita sebutnya berbahasa yang baik dan benar. Jadi para pendahulu kita sudah memikirkan ini. Mereka sudah melihat bahwa bahasa Indonesia, sebenarnya semua bahasa juga sama ya. Setiap bahasa itu memiliki ranah penggunaan yang berbeda-beda. Kita ambil contoh misalnya yang paling gampang aja. Bahasa ketika kita baca cerpen dengan sewaktu kita baca peraturan perundang-undangan itu kan bumi dan langit. Beda sekali ya. Kemudian surat dinas itu tidak seperti peraturan perundang-undangan, tapi juga tidak seperti cerpen kan. Terus waktu kita membuat karya ilmiah beda lagi tuh. Iya kan? Tidak seperti peraturan perundangan. Jadi kayaknya di tengah-tengah antara bisnis atau dinas dengan hukum kan. Jadi itu perbedaan penggunaan bahasa, laras bahasa, itu adalah bahasa yang baik. Nah, pemahaman ini membuat orang kemudian tidak terlalu garis keras gitu. Dia tidak terlalu pokoknya ini salah, tidak. Tapi dia akan melihat konteks penggunaannya. Contoh nih misalnya anak-anak ini yang melesetkan jadi mengsedih, mereka menggunakannya dalam ranah bercanda. Ya udah, tidak apa-apa. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kemudian ketika mereka membuat naskah dinas, itu masuk ke dalam naskah dinas, itu kan yang dikhawatirkan kan. Tapi sewaktu mereka menggunakan itu untuk bercanda, untuk membuat lawakan tunggal, untuk membuat kiriman media sosial, menurut saya sah-sah saja. Artinya perhatikan konteks itu. Nah, sebagai pegiat bahasa menurut saya lagi-lagi kalau diperhatikan saya jarang sekali loh. Maksudnya orang tuh sering melapor kepada saya, ini pakai emang sedih. Saya ketawa aja kan. Maksudnya menurut saya ya kita berikan contoh saja. Toh itu juga saya yakin orang-orang itu menggunakannya dalam konteks yang menurut mereka sesuai.
daripada kita buang energi untuk marah, buang energi untuk menegur, ya sudah, tunjukkan saja yang benar gimana. Atau misalnya kita urai gitu, saya waktu itu jawaban saya adalah saya berikan tuh contoh morfofonemik, perubahan bentuk me karena kata yang ada di belakangnya, atau huruf yang ada di belakangnya. Ya sudah, tunjukkan aja ilmunya. Gitu. Jadi kalau saya sih pendekatannya begitu. Tapi kalau ada yang pendekatannya dengan menegur, ya silakan saja. Cuma seperti saya sampaikan tadi, ketika kita menabur benih, harus siap-siap juga menuai badai kan. Betul. Ya, betul. Makanya saya sampai sekarang adem-adem aja tuh di Twitter, karena saya jarang sekali menabur benih. Memang lebih baik dengan cara-cara yang damai ya udah ya, daripada harus nanti berantem pula ya. Menurut saya lebih enak begitu. Baik. Nah, kami juga sempat melihat Narabahasa yang udah kelola itu juga sempat berkolaborasi dengan Duta Bahasa. Nah, tentu saja kan udah punya pengalaman dengan Duta Bahasa, tahu seperti apa Duta Bahasa. Kalau secara umum nih teman-teman Duta Bahasa di daerah-daerah lain yang belum sempat berkolaborasi dengan UDA, seandainya udah jadi pengarah Duta Bahasa, kira-kira baiknya nih Duta Bahasa ngapain sih udah dengan segala potensi yang mereka miliki? Duta Bahasa itu orang-orang yang beruntung mendapat kesempatan untuk menimba ilmu lebih banyak. Kan ada pembekalan kan? Betul. Ada pembekalan. Terus juga orang-orangnya terpilih, baik secara prestasi akademik maupun prestasi-prestasi yang di luar dari itu. Nah, kalau menurut saya Duta Bahasa ini adalah corong yang sangat bagus untuk mengajak massa. Nah, caranya bagaimana? Lagi-lagi kalau saya itu pendekatannya lebih kepada karya daripada kepada ceramah. Alih-alih ceramahin orang, jangan gini. Menurut saya yang akan bagus dilakukan oleh Duta Bahasa, lakukan semua pekerjaan yang normal dikerjakan, tapi tunjukkan bagaimana bahasa itu meningkatkan kualitas karya yang kita buat. Contoh nih, surat dinas kan? Atau ya mungkin ada yang masih mahasiswa, ikut organisasi, bagaimana cara membuat surat yang bagus kan? Kemudian ada juga mungkin yang bercita-cita ingin menjadi komika. Tunjukkan bagaimana caranya mengolah kata, mengolah kalimat. Nah, kalau menurut saya itu adalah hal yang lebih praktis. Makanya seperti Narabahasa itu kan juga kelas-kelas yang Narabahasa adakan tuh rata-rata kelas-kelas yang sifatnya praktis, menulis laporan, membuat surat, membuat dokumen hukum. Jadi coba praktis, kaidah bahasa tetap perlu disebarkan, tapi orang itu kebutuhannya lebih banyak kepada praktik nyata di lapangan, bagaimana cara membuat sebuah karya tertentu. Nah, menurut saya ladang ini tidak habis. Tadi kan saya bilang minimal kan ada bahasa hukum, kemudian ada bahasa ilmiah, ada bahasa bisnis atau dinas, kemudian sastra kan, ada juga jurnalistik, beda lagi tuh kan. Lalu kreatif, misalnya ketika membuat media sosial, Duta Bahasa bisa mengajarkan atau memberikan contoh bagaimana caranya membuat takarir yang benar dari segi bahasa, tapi baik juga secara komunikasi yang disampaikan. Gitu. Baik, luar biasa nih teman-teman Duta Bahasa, harus banyak belajar. Pasti senang banget kalau misalnya dapat arahan seperti ini dari Uda Ivan Lanin langsung ya. Nah, ini kami mengucapkan terima kasih banyak juga Uda Ivan Lanin sudah menyempatkan hadir di Kepulauan Riau menjadi pembicara di tadi gelar wicara ya. Sama-sama. Bersama Kantor Bahasa, dan bersedia pula untuk kami wawancara di Siniar Kita dan Bahasa. Mudah-mudahan dari waktu kedepannya lagi, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi Uda. Amin. Jangan kapok untuk main ke Kepulauan Riau. Enggak, seru. Ini masih banyak tempat yang mau dicari kayaknya. Siap. Nanti kalau bisa lebih lama kita jalan-jalan. Siap. Kita jelajahi kemana-mana. Terima kasih atas waktunya Uda. Sama-sama. Sukses terus, sehat selalu, salam untuk keluarga di Jakarta. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudahi episode kali ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya di Kita dan Bahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siniar ini diproduksi oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.